senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian dari kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing untuk mengenal administrasi kesekretariatan organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal identitas organisasi yang tersirat atau tergambarkan lewat persuratan organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Ciri khas atau identitas organisasi telah kita bahas melalui video sebelumnya, yang selengkapnya dapat dilihat lewat deskripsi video ini. Oleh karena itu, untuk memahami identitas organisasi, maka kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus untuk mengenal identitas organisasi sebagaimana yang tergambarkan atau tersirat lewat persuratan setiap organisasi. Adapun identitas organisasi yang tersirat lewat persuratan setiap organisasi yaitu: yang pertama adalah nama organisasi, logo organisasi, alamat organisasi, serta media komunikasi organisasi seperti telepon dan juga media komunikasi yang lainnya yang digunakan untuk membangun komunikasi. Yang kedua adalah model persuratan. Model persuratan setiap organisasi tentunya telah disepakati sebagaimana yang telah ditetapkan lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Seperti tanggal surat, terkadang ada organisasi yang mencantumkan ataukah menuliskan sebelum nomor surat, lampiran surat, dan juga perihal surat yang dicantumkan di bagian pojok sebelah kanan surat setiap organisasi. Demikian juga pada pembuka surat, seperti ketika organisasi tersebut adalah organisasi-organisasi keagamaan, maka terkadang organisasi tersebut menuliskan kalimat-kalimat yang bernuansa religius seperti menuliskan shalom dan juga assalamualaikum. Tetapi ketika organisasi tersebut adalah organisasi secara umum, maka pembuka surat atau salam pembuka suratnya terkadang secara umum menuliskan atau mencantumkan yaitu dengan hormat. Begitupun juga ciri khas ataukah identitas oleh setiap organisasi terkadang tersirat lewat penutup surat, sebab terkadang organisasi menuliskan motto organisasi pada bagian penutup suratnya. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai identitas organisasi yang tergambarkan lewat persuratan organisasi adalah stempel organisasi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa stempel organisasi adalah merupakan keabsahan ataukah legalitas dari persuratan yang dibuat oleh setiap organisasi, di mana stempel organisasi tersebut biasanya dicantumkan di sebelah kiri dari tanda tangan pejabat ataukah pimpinan dari setiap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa secara umum terdapat 3 identitas yang tersirat ataukah tergambarkan lewat persuratan yang dibuat oleh setiap organisasi. Yaitu yang pertama adalah identitas organisasi yang tergambarkan ataukah tersirat lewat kop surat organisasi. Kemudian yang kedua adalah identitas organisasi yang tergambarkan lewat model persuratan. Dan yang terakhir adalah stempel organisasi.
Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, melalui video selanjutnya kita akan membahas untuk mengenal indikator keberhasilan kinerja organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.